Profil pelajar Pancasila yang disusun oleh Kemendikbud itu bukan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, kenapa indikatornya 6 gitu loh, bukan 5. Berarti ini bukan profil pelajar Pancasila, melainkan profil pelajar Satsila. Salam Pancasila kepada yang terhormat Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim. Perkenalkan Mas, saya Syaiful Arif, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila. Ingin memberikan masukan kepada Mas Menteri terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kan nomenklatur dan program unggulan dari Kemendikbud, ya kan, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024 yang Mas Menteri terbitkan kan Permendikbud itu. Nah, sayangnya menurut kami Mas Menteri ya, profil pelajar Pancasila atau saya sebut P3 ya, P3 bukan partai tapi profil pelajar Pancasila, menurut kami itu bukan profil pelajar Pancasila, Mas Menteri. Ya, jadi pernyataan saya ini menunjukkan suatu contradictio interminis. Profil pelajar Pancasila yang disusun oleh Kemendikbud itu bukan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Ada beberapa alasan ya kenapa saya menyebutkan itu gitu ya. Yang pertama, Mas Menteri ya, ini terlihat langsung dengan sederhana dari indikator profil pelajar Pancasila itu yang berjumlah 6 kan gitu kan. Jadi kan profil pelajar Pancasila kenapa indikatornya 6 gitu loh, bukan 5. Berarti ini bukan profil pelajar Pancasila, melainkan profil pelajar Satsila kan. Sat itu 6 dalam bahasa Sanskrit, sila itu sila gitu. Jadi ini bukan profil pelajar Pancalima sila, tapi profil pelajar Satsila, 6 sila gitu. Kalau kita lihat di dalam sejarah kelahiran Pancasila ya, sesuai dengan keputusan Presiden Jokowi nomor 24 tahun 2016 tentang 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, itu ya Soekarno mengusulkan Pancasila karena yang beliau usulkan itu 5 sila gitu loh. Yang beliau usulkan itu 5 sila kan gitu kan. Kebangsaan, perikemanusiaan, kerakyatan, ya kan, lalu keadilan sosial atau kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari 5 prinsip bernegara inilah yang kemudian membuat beliau menamai 5 prinsip itu dengan nama Pancasila, 5 sila kan gitu kan. Kan awalnya beliau punya nama Pancadharma kan, 5 ya, 5 dharma. 5 dharma itu artinya 5 kewajiban, tetapi teman beliau yang ahli bahasa Sanskrit itu lalu menyarankan jangan dharma Bung, kalau dharma itu kewajiban. Yang Bung nanti sampaikan pada tanggal 1 Juni adalah prinsip atau dasar, maka namakanlah sila. Nah, jadi sila dharma itu adalah nama kata sifat dari 5 itu gitu loh, 5 sila itu gitu. Jadi Pancasila kan gitu kan Mas Menteri, dengan segala hormat, itu tidak disebut Pancasila kalau dia tidak berisi 5 sila gitu loh Mas Menteri ya kan. Itu. Jadi kalau 5 sila tapi indikatornya 6 sila gitu kan, atau 6 ya kan, sila itu kan prinsip. Nah, berarti indikator di dalam P3 profil pelajar Pancasila itu boleh kita sebut dengan sila juga. Nah, indikator dari Pancasila kok Satsila gitu loh. Nah, ini sudah langsung kelihatan ya kelemahan dari konsep profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama Mas Menteri ya. Nah, lalu yang kedua, idealnya begitu kan, idealnya gitu ya, semua indikator tentang Pancasila gitu, itu ya kita turunkan dari 5 sila itu gitu.
gitu kan. Indikator dari Pancasila itu ya kita turunkan dari sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila kebangsaan atau persatuan Indonesia, sila kerakyatan, dan sila keadilan sosial. Nah, kalau saya lihat di dalam P3 Mas Menteri itu, gitu kan, itu yang mewakili sila-sila Pancasila hanya 2 prinsip ya di dalam profil itu. Yang pertama, beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini kan bolehlah ini mencerminkan sila ketuhanan kan gitu kan. Lalu yang kedua, kebinekaan global kan gitu. Nah, hanya itu yang mewakili sila-sila Pancasila kan gitu. Ya, meskipun kebinekaan global ini juga problematis, Mas Menteri ya, dengan segala hormat. Kenapa? Kenapa langsung ke globalitas gitu loh. Gitu loh. Karena sila kebinekaan ini, prinsip kebinekaan ini adalah turunan dari sila kebangsaan. Gitu loh. Jadi sehingga kemudian kan gitu kan, sejarahnya kan gitu kan, Soekarno mengusulkan Pancasila pada 1 Juni itu menempatkan kebangsaan Indonesia sebagai sila pertama dan perkembangannya, lalu kemudian digeser menjadi sila ketiga, diredaksikan menjadi Persatuan Indonesia, kata Bung Hatta kan gitu. Gagasan dari Soekarno kebangsaan diredaksikan menjadi Persatuan Indonesia karena pada saat itu ya menjelang rapat panitia 9 pada 22 Juni 1945 ya, Jepang ingin memisahkan, mencerai-beraikan Indonesia menjadi 4 negara bagian. Maka kemudian panitia 9 memutuskan menggunakan redaksi Persatuan Indonesia untuk mewakili gagasan kebangsaan Indonesia Soekarno itu, gitu loh. Gitu Mas Menteri. Nah, dalam perkembangannya tahun 50-an ya kan, 1950 baru diturunkanlah nilai kebangsaan itu, gitu kan, dalam bentuk prinsip kebinekaan melalui penyematan atau penetapan ya sasanti dari Empu Tantular di dalam kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra kan gitu kan, berdasarkan masukan dari Mr. Muhammad Yamin kan gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu dalam sejarah konseptualisasi Pancasila disusun belakangan setelah Pancasila itu sudah disepakati sampai tahun 50-an itu gitu. Sehingga kemudian yang menjadi prinsip utama dari nilai kebinekaan itu adalah kebangsaan, nasionalisme gitu loh. Mohon maaf Mas Menteri, gitu Mas. Jadi artinya apa? Kebinekaan kita itu jangan langsung diletakkan pada level globalisasi gitu. Tapi ya kebinekaan dalam konteks nasional dulu lah. Kebinekaan untuk menguatkan nasionalisme Indonesia gitu loh. Gitu Mas Menteri. Kenapa? Karena kan sampai sejauh ini banyak sekali kan intoleransi beragama ya, lalu kemudian krisis kewarganegaraan ya, salah satunya di dunia pendidikan kita kan gitu kan. Ya kan, kita menyaksikan misalnya di beberapa sekolah para pelajar memilih ketua OSIS itu berdasarkan kesamaan agama gitu ya. Itu sih nggak apa-apa, tapi kalau kemudian itu dijadikan parameter utama ya, itu bukanlah pemilihan dalam konteks demokrasi gitu kan, tapi pemilihan dalam konteks primordialitas agama kan gitu. Nah itu salah satu contohnya saja, sehingga kemudian kebinekaan ini kok kenapa langsung dinaikkan pada level globalisasi, lalu kemudian kok langsung kebinekaan gitu loh. Kenapa nggak kebangsaan saja? Karena kita ini masih mengalami krisis kebangsaan, dan pendidikan Pancasila maupun pendidikan kewarganegaraan menurut saya belum mampu ya membentuk apa yang kemudian disebut dengan kecerdasan kewargaan atau civic intelligence yang menjadi prasyarat utama bagi terbentuknya kebangsaan Indonesia yang kokoh gitu. Gitu, mohon maaf Mas Menteri ya. Nah, itu hanya 2 nilai yang mewakili 2 sila Pancasila. Nilai-nilai lainnya dalam P3 itu tidak mewakili sila-sila Pancasila, ya kan? Ada prinsip kemandirian, mandiri, lalu kemudian nalar kritis, ya kan, lalu kreatif gitu. 3 nilai ini kan nilai turunan ini, Mas Menteri. Bisa mungkin kita letakkan dalam konteks pendidikan karakter kan, ya kan, sifat kritis, kreativitas, kemandirian gitu ya.
itu bukan nilai-nilai yang merupakan bagian dari konsep sila-sila Pancasila gitu. Yaitu bisa kita letakkan dalam etos pendidikan karakter yang bersifat kreatif, kritis kan gitu kan. Itu nilai turunan aja. Itu mohon maaf Mas Menteri, itu turunan aja nanti dalam turunan-turunan gitu ya. Tapi tidak bisa kita letakkan sebagai indikator utama dari Pancasila gitu. Nah, jadi nilai kemandirian, kreativitas, dan kritis itu tidak mencerminkan konsep utama ya dari sila-sila Pancasila. Itu turunan kesekian gitu. Mungkin bisa kita masukkan dalam turunan sila kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Jadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu menurunkan sikap mandiri gitu ya, lalu kreatif ya. Kreativitas itu salah satu nilai utama dalam kemanusiaan yang beradab kan gitu kan. Manusia yang beradab itu manusia yang kreatif, yang bersikap kritis ya, lalu kemudian mandiri. Gitulah. Itu tiga nilai itu masukkan saja itu. Mohon maaf Mas Menteri, ke dalam ukuran dari sila kemanusiaan yang tidak ada kan di dalam P3 itu. Nah, lalu yang terakhir, nilai yang terakhir adalah gotong royong gitu ya. Nah, mohon maaf Mas Menteri ya, dalam konteks konseptualisasi Pancasila ya, dimensi konseptual Pancasila, gotong royong ini bukan Pancasila Mas gitu. Gitu ya. Gotong royong ini eka sila gitu. Ya, kalau kita mengacu kepada penjelasan Soekarno ya kan, Pancasila itu bisa diperas secara konseptual dalam bentuk 3 prinsip ya, kemudian beliau sebut dengan trisila kan gitu kan. Yang pertama sosionasionalisme, itu artinya kesatuan antara sila kebangsaan dengan kemanusiaan. Di dalam kebangsaan ada kemanusiaan, di dalam kemanusiaan ada kebangsaan. Lalu yang kedua sosiodemokrasi, kesatuan antara sila demokrasi dan keadilan sosial. Di dalam demokrasi ada keadilan sosial, di dalam keadilan sosial ada demokrasi gitu loh maksudnya. Nah, prinsip yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 3 nilai yang mencerminkan Pancasila itu disebut trisila, isinya itu. Nah, lalu Soekarno menyatakan kalau nggak sepakat dengan trisila, saya sampaikan, saya usulkan ekasila. Ekasila itu apa? Gotong royong kan gitu kan, yang ada di dalam profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari indikator Pancasila. Nah, gotong royong ini kan artinya apa? Gotong royong ini artinya sebagai ekasila dari Pancasila, itu bukan sesuatu yang terpisah dari Pancasila, tetapi inherent di dalam setiap sila-sila Pancasila. Sehingga sila ketuhanan yang Maha Esa adalah prinsip ketuhanan yang bergotong royong. Artinya kita beragama, bertuhan, itu di dalam suatu bangsa yang bergotong royong. Makanya kita harus toleran, tidak saling mengkafirkan, saling membantu dalam konteks kehidupan sosial kan gitu. Sila kemanusiaan adalah prinsip kemanusiaan gotong royong, ya kan, kebangsaan, ekonomi kita gotong royong, demokrasi kita gotong royong. Gotong royong itu didefinisikan oleh Soekarno sebagai prinsip pembanting tulangan bersama untuk kesejahteraan bersama. Tetapi Mas Menteri, ekasila bukanlah konsep internal Pancasila gitu loh. Ekasila itu turunan dari Pancasila gitu. Jadi jangan langsung dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila gitu. Itu menjadi turunan saja nanti kan gitu kan. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya ekasila itu bukan konsep internal Pancasila ya. Ekasila adalah konsep eksternal Pancasila yang merupakan perasan konseptual dari Pancasila. Oleh karena itu kan gitu kan, dalam konteks P3 profil pelajar Pancasila ya sudah dimaksimalkan saja dulu itu Pancasila itu gitu. Jangan langsung ke ekasila atau gotong royong gitu loh. Gitu. Dimaksimalkan saja, dijadikan saja itu 5 sila itu sebagai indikator ya profil pelajar Pancasila gitu. Jadi indikator pertama adalah indikator dari sila ketuhanan yang Maha Esa, indikatornya apa kan gitu kan. Prinsip kedua indikator dari sila kemanusiaan, prinsip ketiga indikator dari sila kebangsaan gitu ya. Jangan langsung ke indikator globalisasi gitu. Lalu yang keempat
Prinsip yang keempat, indikator dari sila demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, indikator dari sila keadilan sosial. Nah, kalau menurut saya, kalau profil pelajar Pancasila itu pertama menggunakan indikator berjumlah 5 gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau profil pelajar Pancasila meletakkan gitu ya kelima sila itu sebagai indikator utama dari profil pelajar Pancasila, barulah itu profil pelajar Pancasila yang Mas Menteri susun bersama jajarannya itu layak disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Kalau seperti ini ya, secara konseptual menurut saya itu bukan profil pelajar Pancasila. Dan saya kira, menurut saya program profil pelajar Pancasila itu cacat ya secara konseptual ya sejak awal, dan saya kira itu tidak akan berhasil ya untuk memberikan kesadaran kepada pelajar ya tentang Pancasila itu sendiri begitu ya. Terima kasih Mas Menteri dan jajaran Kemendikbud. Mohon maaf kalau dikira mungkin tidak sopan, tetapi ini adalah masukan dari saya sebagai warga negara dan pecinta Pancasila. Salam Pancasila.